Pembahasan kitab Ihya Ulumuddin juz 2. Kitab ini membahas kitab Adabil Ma'isyah. Jadi hampir sejalan dengan apa yang kita bahas tadi, menjelaskan tentang adab ma'isyah. Ma'isyah itu mencari sumber rezeki. Wa akhlaqin nubuwah, dan bagaimana kita mengikuti akhlak kenabian. Pembahasan kita sudah sampai pada halaman 395 bagian bawah, yaitu bayanu ta'dzibillah ta'ala habibahu wa sofiyahu Muhammadan bil Qur'an. Jadi bab ini menerangkan tentang bagaimana cara Allah membimbing, ya, ta'dib itu membimbing, membina, yaitu dengan adab yang tinggi, yaitu kekasihnya dan ya orang yang dipilihnya. Siapa itu? Yaitu Muhammad, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibimbing dengan apa? Bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an. Jadi ini yang disebut akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Qur'an. Itu. Lah, bagaimana bisa demikian? Ternyata semua mengalami sebuah proses, ya. Ini terkadang pemahaman kita terhadap Nabi ini tidak utuh dalam melihat peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Nabi. Contoh, Nabi dikenal dengan akhlak yang mulia. Iya, betul. Tapi prosesnya, ya, apakah Nabi ujuk-ujuk dari kecil langsung memiliki akhlak yang mulia tanpa mengalami sebuah proses dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ternyata Nabi ya dibimbing oleh Allah, ya, ta'dzib ilahiyah, yang melalui sebuah proses lahir dan batin. Ya, contoh kita bisa melihat bagaimana Rasulullah, ya, ketika masih dalam kandungan, ya, sudah ditinggal oleh bapaknya. Kemudian baru 6 tahun ibunya meninggal. Ini ada apa? Allah memberikan bimbingan Nabi dengan disebut ujian, ya ujian, tapi ini cukup berat. Karena anak usia 6 tahun sudah yatim piatu. Ternyata ada ta'dzib ilahiyah, bimbingan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu supaya Nabi memiliki kekokohan, ya, di dalam menghadapi kehidupan gitu, dengan keyakinan yang kuat kepada Allah. Berbeda dengan orang yang didampingin bapak ibunya, itu relatif manja, dan ketika dia manja takut menghadapi kehidupan, ya, dikit-dikit ya mundur, dikit-dikit curhat, dikit-dikit gitu. Kalau Nabi sejak usia 6 tahun sudah tidak punya bapak dan ibu, berarti Nabi memiliki kesiapan mental, yang ini yang disebut bimbingan ilahiyah. Memiliki kekuatan lahir menghadapi semua tantangan kehidupan, termasuk tidak takut dengan lapar, tidak takut dengan tidak punya duit. Dan Nabi ini dirasakan betul bagaimana anak usia 6 tahun tidak punya ayah dan ibu. Kemudian ikut kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun. Ya. Setelah ikut kakeknya 2 tahun, ya lumayan, nggak ada bapak ibu, tapi ada kakek yang menyayangi. Tapi ini pun hanya 2 tahun. Tidak lama kemudian ikut pamannya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dilalah pamannya ini anaknya banyak,
dari keluarga yang ekonominya pas-pasan. Jadi Nabi diterpa dengan kesulitan-kesulitan. Sampai akhirnya Nabi harus berpikir mandiri. Mencari sumber penghidupan yang mandiri. Seperti Nabi harus ya bekerja ngembala kambing orang. Ini kan sebagai sebuah keteladanan Nabi ya, supaya menjadi pribadi mandiri sekalipun harus ngembala kambing orang. Nah, ini ada proses pembelajaran. Dan ngembala kambing ini ternyata juga menjadi isyarat bagaimana nanti Nabi akan ngembala umatnya gitu. Karena karakter kambing itu ndablek dan ternyata umatnya juga nggak jauh beda. Nah, Nabi sudah mengalami proses ini gitu. Sampai 12 tahun akhirnya Nabi berinisiatif untuk mengembangkan bagaimana bisa mencari sumber penghidupan yang lebih baik. Kalau hanya ngembala, istilahnya kalau menjadi karyawan ya nggak maju-maju, rezekinya pas-pasan. Gitu. Akhirnya Nabi beserta pamannya Abdul Muthalib pergi ke rumah Sayyidah Khadijah. Itu 12 tahun. Ya, bisa dibayangkan berjalan dari Mekah sampai ke Damaskus. Damaskus sekarang itu Suriah. Ya. Itu tempatnya Sayyidah Khadijah. Di situ Nabi menunjukkan kesemangat yang luar biasa, ya, menjadi seorang pribadi yang tangguh. Kemudian Nabi ya istilahnya ngelamar kerja di tempatnya Sayyidah Khadijah, yaitu menjual barang-barang yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Jadi Nabi menjual, tapi Nabi punya kebebasan di dalam memanage. Lah konsep Nabi inilah yang akhirnya menjadi konsep dasar ekonomi syariat tadi, ekonomi syariah. Nah, contoh seperti zaman itu orang banyak berdagang, tipu menipu dianggap biasa. Nabi menolak, melawan. Ya, Nabi memberikan servis yang baik, timbangan yang jujur. Kemudian memberikan pelayanan yang senyum, yang menyenangkan. Ditambah kualitas barangnya, produknya juga baik. Akhirnya kepercayaan publik terbangun. Oh iya, saya kemarin beli di sana, barangnya bagus, timbangannya bagus, produknya bagus. Akhirnya satu pasar tahu. Orang berduyun-duyun belanjanya di tempatnya Nabi Muhammad. Nah, maka Nabi itu dikenal berangkat ke pasar itu paling akhir, tapi pulangnya paling duluan. Nah, konsep inilah yang akhirnya menjadi konsep ya prinsip-prinsip di dalam bisnis syariah ya, yaitu yang didasari dengan nilai-nilai kejujuran itu. Ya, Nabi usia 12 sampai usia 25 tahun itu mampu memiliki ya sebuah pemikiran yang menurut saya melawan arus di tengah masyarakatnya, tapi akhirnya menjadi solusi. Maka bisnisnya Nabi ya teruji sebagai bisnis yang didasari dengan kejujuran. Akhirnya Sayyidah Khadijah semakin tambah percaya. Bahkan akhirnya Sayyidah Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ini sebelum menikah sudah menjadi pemuda yang kaya raya. Ya, kalau nggak salah itu mas kawinnya itu 20 ekor onta. Kalau 20 ekor onta itu satu ontanya 50 juta. Kali 20 itu sudah 5 kali 2 udah kelihatan. Ini artinya yang menunjukkan Nabi sebagai pemuda yang memiliki kemandirian ekonomi yang luar biasa. Dan ini berproses dari situasi. Coba kalau Nabi itu normal gitu ya, ada bapak ibunya, nggak punya duit, dikit-dikit ke bapaknya. Akhirnya ngadepin masalah, ya takut, ngadepin kehidupan takut gitu. Nah ini
Kenapa Nabi diberikan kondisi kehidupan yang demikian? Karena ada takdib ilahiyah, yaitu bimbingan atau yang disebut tarbiyatul ilahiyah, yaitu bimbingan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini menjadi inspirasi bagi umatnya. Oh ya, Rasulullah sudah memberikan konsep teori, ya kita sebagai umatnya harus bisa menjadi meniru lebih baik lagi gitu. Ya sekalipun ya kita untuk menjadi yang baik itu susah, tapi paling enggak Nabi sudah mencontohkan. Kemudian tahap yang kedua, setelah menikah sampai usia 40 tahun, ya. Ini juga harus dipahami bahwa proses usia dari 25 sampai 40 tahun ini juga ada proses sunatullah yang luar biasa. Sayyidah Khadijah sebelum menikah itu sudah tanya kepada rahib, siapa sih Muhammad itu? Gitu. Sang rahib ya sesuai dengan informasi yang ada di Taurat dan Zabur dan Injil bahwa Muhammad itu calon nabi yang terakhir. Ciri-cirinya semua ada pada diri Muhammad. Nah, akhirnya semakin yakin Khadijah. Maka setelah menikah Khadijah membiarkan Nabi atau tidak membebani Nabi untuk berdagang. Tapi mempersilahkan Nabi untuk menggali potensi spiritualnya. Yaitu dengan cara beliau ya kholwat atau suluk di Gua Hira, di mana Gua Hira itu perjalanan dari Mekah ke Gua Hira itu ya cukup berat pada zaman itu, apalagi zaman itu masih ya bebatuan yang alami. Sekarang sudah ada tangga-tangga saja itu masih berat bagi orang-orang sekarang. Tapi zaman dulu Nabi itu naik bebatuan ya yang cukup besar. Kalau nggak memiliki ketangguhan fisik, ya tentu tidak akan sampai ke puncaknya. Gitu. Jadi ya saya masih ingat ketika jam 9.10 naik semakin sepi, kemudian lihat Mekah ya banyak lampu. Nah, di situ menangis bagaimana Rasulullah dulu ketika berjuang ya, mulai dari setelah menikah sampai 40 beliau bolak-balik dalam rangka apa? Kholwat, yaitu untuk menyucikan ya, dalam teori tasawuf itu untuk tazkiyatun nufus. Nabi di Gua Hira ya dengan perbekalan yang seadanya secukupnya. Di sana Nabi tafakur, Nabi ya menyedikitkan makan ya, kemudian berjaga melek malam, kemudian ya qalilut ta'am, menyedikitkan makan. Nah, inilah yang disebut teori kholwat, teori suluk. Ini sumbernya dari apa yang dicontohkan oleh Nabi ketika beliau berada di Gua Hira. Ini 15 tahun. Nah, dalam teori tasawuf ya tentu nafsu amarah dan lawamah yang ada pada diri seseorang dengan proses zikir yang istiqomah, kemudian puasa lapar yang rutin, melek malam yang rutin, pasti akan mengalami sebuah pencerahan. Pasti nafsu-nafsu amarah lawamah grafiknya akan mengalami penurunan ketika dia istiqomah mengamalkan Riyadhah Mujahadah ini. Dan akhirnya membuktikan di usia 40 Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Lah, ketika Nabi mendapatkan wahyu ini bukan berarti ya istilahnya ya Nabi sih sudah pasti maksum ya terjaga dari segala maksiat terjaga. Tapi proses yang dilakukan oleh Rasulullah dengan suluk kholwat selama 15 tahun kemudian akhirnya memperoleh wahyu ya ini disebut memperoleh makrifah ya atau disebut memperoleh ilham ilahiyah. Ini harus melalui sebuah proses 15 tahun tadi.
Nah, inilah yang menjadi kaifiat di dalam thariqah Mu'tabaroh. Bahwa untuk membersihkan lahir batin itu ya perlu proses suluk, perlu proses riyadhah mujahadah. Sekalipun ya konteksnya sudah berbeda zaman. Ya, kita tidak harus persis seperti Nabi ke sebuah gua, tidak. Lah, para sufi seperti Imam Ghazali di Ihya Juz 2 ini sudah merumuskan. Bagi seorang murid itu bisa melihat situasi dan kondisinya. Tidak harus kholwat suluk di sebuah tempat yang sunyi, yang sepi. Nah, nanti gimana dengan pekerjaan? Bagaimana dengan anak istri? Nah, ternyata Imam Ghazali menjelaskan lebih detail. Bagi orang yang aktivitasnya di tengah masyarakat masih dibutuhkan, maka solusinya adalah mukhalatoh. Jadi mukhalatoh itu konsep dari Imam Ghazali, yaitu tetap aktif di tengah masyarakat, tapi zikirnya tetap jalan, riyadhahnya, mujahadahnya tetap jalan. Karena dengan bersinggungan di tengah masyarakat, di tengah komunitas, kantor, atau di RT RW, atau di organisasi, kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran ketika pada saat kita berhadapan dengan banyak orang. Dan ini lebih positif dibandingkan dengan orang yang tidak mapan ilmunya, tidak mapan ekonominya, kemudian ujuk-ujuk pergi ke Gunung Salak. Ya pasti diprotes istrinya, diprotes anaknya, dan tentu ketika dia menyendiri di Gunung Salak sana, yang diingat juga bukan Allah. Masalah gimana istri saya, gimana anak saya. Nah, ini sebagai contoh bahwa Imam Ghazali sudah memberikan teori tentang yang pas buat para salik itu. Jadi salah kalau ada orang yang menuduh bahwa Imam Ghazali itu mengajarkan zuhud supaya kita meninggalkan dunia, tidak. Imam Ghazali membolehkan kholwat, itu boleh. Itu pun ada catatannya. Catatannya apa? Mapan ilmunya, mapan rohaninya, dan mapan ekonominya. Ketika seseorang sudah memutuskan untuk suluk ya di sebuah tempat, ya istri, anak harus dicukupin. Dan ketika dia suluk, ilmunya sudah mapan, ngerti arah dan trik-trik di dalam zikirnya. Sehingga ketika suluk, ngerti fokusnya kepada Allah, itu ngerti. Gitu. Zikirnya ngerti. Sehingga waktu selama suluk benar-benar optimal digunakan untuk mengingat Allah. Nah ini teori ini sebagaimana dilakukan oleh Ibrahim Ibn Adham. Ibrahim Ibn Adham itu melakukan kholwat itu setelah istri dan anaknya dicukupin dan dia juga sudah selesai soal urusan dunia. Nah, kemudian Ibrahim Ibn Adham baru kholwat. Itu. Jadi selama ini tuduhan-tuduhan terhadap Imam Ghazali yang mengajarkan zuhud supaya umat Islam menjauhi dunia sebenarnya salah, ya, tidak benar seperti itu. Lah, kenapa Nabi di periode Mekah ya menjadi orang yang nampak akhlakul karimahnya luar biasa? Contoh, ketika harus menyampaikan dakwah, karena harus sudah ada perintah, ya. Kalau selama periode suluk kholwat ini kan belum ada perintah. Nabi tidak berdakwah, tidak mengajak siapapun. Tapi ketika sudah ada perintah mendapatkan mandat ilahiyah sebagai Nabi dan Rasul, ya Nabi mengajak kepada orang-orang terdekatnya. Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, Sayyidah Khadijah itu. Nah, di tengah masyarakat ujian luar biasa. Dilemparin batu, dilemparin kotoran unta, diludahi. Bahkan ketika di Taif itu ya Nabi dilemparin batu oleh orang sekampung gitu. Lah Nabi bisa sabar, sabarnya luar biasa sampai ada malaikat, hei Nabi Muhammad, andai engkau mengizinkan saya untuk meruntuhkan bukit Taif, niscaya saya akan runtuhkan. Nabi melarang, jangan.
ya ampunilah ya umatku ya. Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Karena saya yakin nanti anak keturunannya akan beriman kepadaku. Ya. Ketika beliau di Mekah ya diludahin, dilemparin kotoran onta, beliau bisa ekstra luar biasa sabarnya. Kenapa? Ya. Karena beliau ketika fase kholwat tadi, teorinya nafsu amar dan lawamnya sudah berhasil ditundukkan. Nah, sehingga nggak ada emosi sedikit pun, nggak ada marah sedikit pun, dan sabarnya tak terbatas. Ini karena Nabi sudah melewati fase kholwat tadi. Ya, begitu juga para salik. Ya, untuk menundukkan nafsu amarah lawamah ini juga perlu ya riyantuh mujahadah. Gitu. Jadi memahami akhlak Nabi yang mulia, yang akhlakul karimah, ini nggak langsung secara istilahnya turun dari langit, itu tidak. Tapi Nabi diperjalankan oleh Allah melalui tarbiyatul ilahiyah sejak lahir, remaja, kemudian sampailah dewasa, sampai masa perjuangan, sampai ya periode Mekah, periode Madinah, itu semuanya sebagai wujud bahwa Nabi mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu jadi nggak ujuk-ujuk gitu. Karena Rasulullah, dan ada siapa Rasulullah SAW kasirul doro'ah. Jadi Rasulullah itu ya selalu banyak tadoruknya. Tadoruknya itu ya bahasa Jawanya DP ya, minta permohonan pertolongan kepada Allah sebagai hamba yang fakir. Wal ibtihal ya, dan selalu berdoa memohon kepada Allah. Daimi soal, yaitu dengan kekekalan permintaan minallah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan Nabi? Ayyu zayyanahu. Zayyana yuzayyinu. Ayyu zayyinahu. Yaitu supaya dihiasi ya, atau supaya menghiasi siapa Allah kepada Nabi ya, bimahasinil adab, dengan adab yang baik. Ini jadi Nabi pertama mintanya diberikan adab yang baik, wa makarimil akhlak, dan diberikan kemuliaan akhlak. Nah, jadi menarik, Nabi ada dua proses. Proses ikhtiar melalui proses kehidupan Nabi dilakukan ya, tahapan-tahapan tadi. Selain itu Nabi juga kasirul doro'ah, banyak tadoruknya, banyak permintaannya kepada Allah supaya diberikan adab yang baik dan akhlak yang mulia. Fakana yakulu fi du'aihi, maka ada siapa Nabi berkata di dalam doanya, Allahumma ya Allah hasin, perbaikilah kholki ya, kejadianku, wa khuluki, dan akhlakku. Ini menunjukkan Nabi selalu berdoa minta diperbaiki dirinya dan akhlaknya. Kemudian doa berikutnya, Allahumma jannibni munkaratil akhlak. Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami dari kemungkaran akhlak. Gitu. Jadi artinya Nabi menjadi akhlak yang mulia itu tidak ujuk-ujuk ya, melalui sebuah fase dan tahapan. Fastajaba Allah, maka mengabulkan siapa Allah Ta'ala doanya Nabi Muhammad, yaitu wafa'an biqauli azza wa jalla, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ud'uni istajib lakum. Ud'uni, berdoalah kepadaku, istajib, niscaya aku kabulkan, lakum, kepada kalian. Wa anzala alaihil Qur'an, kemudian Allah menurunkan kepada Nabi Al-Qur'an, yaitu pada usia 40 tahun. Wa adabahu, dan adab terhadap Al-Qur'an. Wa adabahu bihi, dan Allah memberikan bimbingan adab ya kepada Nabi bihi, dengan Al-Qur'an. Jadi
adabnya juga diberikan adab sebagaimana Al-Quran. Fakana, maka ada apa khuluquhu, akhlaknya Nabi itu Al-Qur'anu, yaitu Quran. Jadi sampai akhlaknya pun akhlak Al-Quran. Qala Sa'id bin Hisham, dakhaltu an Aisyah. Dakhaltu, aku masuk ala Aisyah, kepada Aisyah, ya, radhiyallahu anhu. Jadi Aisyah ini istri Nabi, ya, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Wa an abiha fas'altuha an akhlil Rasul. Aku bertanya kepadanya tentang akhlak Rasul. Faqalat, berkata, menjawab siapa? Aisyah. Amma taqra'ul Qur'an, apakah kamu membaca Al-Quran? Qultu bala, ya. Gitu. Qalat kana khuluqur Rasulullah. Ya, telah ada apa? Akhlak Rasulullah SAW itu Al-Quran, Al-Quran. Gitu. Nah, ini menarik, ya, bahwa akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Ternyata tadi tidak lepas dari kronologis awal. Jadi Allah memberikan tarbiyatul ilahiyah dengan ujian dan cobaan yang cukup berat, ya, kepada Nabi, akhirnya membentuklah yaitu akhlakul karimah kepada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus bagaimana kalau di zaman sekarang? Ya, selalu ada muncul supaya kita berakhlak dengan Al-Quran, supaya kita, ya, akhlak yang Qur'ani gitu. Nah, ini tantangan di zaman sekarang. Apalagi kalau orang yang ngafalin Al-Quran, ya, hanya sekedar mengikuti mengikuti arus gitu. Oh, ini sedang trennya ngafalin Al-Quran. Terbawa ngikut ngapalin, ya tujuannya hanya ya pengen dianggap wow gitu, ya, karena hafal 30 juz gitu. Ya ini sih bagus, nggak apa-apa. Cuma ini pondasinya lemah. Kenapa? Satu, niatnya ngikutin arus, tidak ditata. Bahwa yang dihafalin itu firman Allah. Firman Allah ini terjaga. Kemudian yang kedua, masalah berikutnya, tidak memahami makna-maknanya, kalimat-kalimatnya. Karena nggak ngerti ilmu nahwu shorof, nggak ngerti ilmu balaghah. Bagaimana bisa merasakan keindahan Al-Quran? Ya, ilmu nahwu shorof nggak ngerti, ilmu balaghah nggak ngerti. Terus ditambah lagi, ternyata Al-Quran itu isinya hukum-hukum. Bagaimana mau paham isinya Al-Quran itu terkait dengan hukum? Wong usul fikih nggak ngerti ilmunya. Ya, bagaimana bisa istinbat hukum dari Al-Quran? Akhirnya apa? Al-Quran sekedar buat wah-wahan, ya, karena hafid, tapi tidak paham isinya, tidak paham di situ ada nilai sastranya yang tinggi, di situ ada kaidah sumber-sumber hukum Islam, gitu. Nah, bagaimana mungkin akan akhlaknya bisa menjadi Qur'ani kalau isinya tidak dipahami? Nah, ini maksud saya, ini kekurangan yang perlu dibenahi. Misalnya kita punya saudara yang ingin menghafal Al-Quran, ya pertama harus diingatkan, tujuannya diluruskan dulu. Ini menghafal yaitu firman Allah, kalam Allah. Kemudian yang kedua, ya dijaga juga kalau sudah hafal, ditambah keilmuannya yang melengkapinya. Jadi jangan berhenti hanya hafal, nahwu shorof nggak ngerti, balaghah nggak ngerti. Ditambah juga ilmu usul fikih, ilmu fikih, ya, sehingga bisa istinbat hukum dari Al-Quran. Ditambah juga, ya, ilmu tentang asbabun nuzul dan ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini baru setelah paham, ya. Tapi ini pun masih kurang. Harus ditambah ngaji tasawuf supaya ngerti bahwa sumber-sumber rujukan ilmu tasawuf juga dari Al-Quran. Ya, setelah paham semuanya, baru menjadi
khuluqul Quran itu ya paling tidak ada harapan dibandingkan hanya sekedar modal hafal tapi tidak ngerti isinya, itu sangat jauh untuk menjadi akhlak yang Qurani. Nah ini sebagai masukan lah. Bukan berarti kita mendiamkan ya, karena kita juga perlu menyampaikan ada titik kekurangannya. Tahfidz Al-Quran bagus, tapi jangan berhenti tahfidz tok. Kemudian habis wisuda selesai dipoto-foto, setelah itu selesai juga menjaga Al-Quran. Nah ini jangan sampai larut pada bahkan bisa menjadi malapetaka. Kalau Al-Quran ini tidak diamalkan kan bahaya banget itu. Bahaya banget kalau sampai sudah hafal tapi isinya dilanggar karena tidak memahami konten atau pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Ini sebagai ya masukan supaya kita bisa berhati-hati di dalam memahami Al-Quran ini. Mudah-mudahan ya, kita bisa termasuk orang-orang yang bisa memahami makna lahir dan batin Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang bisa berakhlak Qurani, ya sekalipun kita tidak hafal secara utuh 30 juz, tapi sumber-sumber kajian tasawuf, kajian-kajian tentang akhlakul karimah kita tahu sumbernya adalah dari Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita bisa mengamalkan, amin ya rabbal alamin.